got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. That thing all fast, do it down, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab terakhir di Cisco CCNA yang part 2, yaitu bab 7 tentang akses control list. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, kira-kira akan jadi seperti ini. Langsung saja kita konfigurasikan di switch 1. Masuk ke enable, config, lalu kita akan menerangkan dulu untuk si switch satunya ini. Berarti kita masuk dulu ke interface yang FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian saya akan buat VLAN-nya. Di topologi ini ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini kita bisa exit dulu, lalu buat VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu saya akan memasukkan interface ini ke dalam VLAN-nya. Yang pertama itu VLAN 10, ada PC1 dan PC2. Untuk PC1 itu interface-nya FA0/2. Kita bisa exit dulu. Lalu kita pakai interface yang range FA0/2 sama yang FA0/3 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface yang PC3 dan 4, yaitu interface FA0/4 dan FA0/5. Kita bisa tulis interface range FA0/4 sampai 5. Enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit, lalu kita ketikkan lagi interface range, berarti yang PC5 dan PC6. Untuk network PC5 itu FA0/6. Kita masuk ke switch satunya lagi. Kita tulis FA0/6 sampai 7. 7 itu interface PC6 ya teman-teman. Enter. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah ada. Dan untuk interface-nya itu sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya saya akan konfigurasikan di router 1. Di menu physical ini teman-teman bisa zoom in, lalu teman-teman matikan dulu. Kemudian untuk yang NM strip 1FE strip TX itu teman-teman bisa double klik lalu tempelkan di sini. Kemudian kita nyalakan lagi, lalu pergi ke CLI. Nah, di sini masih booting ya teman-teman. Ini bisa ditunggu saja sampai selesai. Kita pilih no. Lalu kita ketik enable, config. Kemudian kita akan konfigurasikan IP yang mengarah ke switch dulu. Berarti yang FA0/1. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang 20.20.20.1 ini. Kita masuk lagi. Masukkan juga untuk subnet masknya. Kemudian kita ketik no shutdown. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2. Kita exit dulu. Kemudian masuk ke interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya, yaitu pakai yang 10.1 dan masukkan juga subnet masknya. Lalu kita ketikkan no shutdown. Kemudian saya akan membuat subinterface-nya untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 di router satunya. Di sini kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1 karena switch 1 itu terhubung ke router 1 menggunakan FA0/1. Lalu titik 10 untuk VLAN 10-nya dulu. Enter. Kemudian ketikkan encapsulation.1q10.
Lalu kita masukkan untuk IP address-nya berarti 192.168.10.1 dan masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kita exit, lalu kita konfigurasikan untuk VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Untuk caranya sama seperti yang di VLAN 10-nya. Kemudian saya akan masukkan IP di masing-masing PC ini. Kita masuk dulu ke PC 1. Nah, untuk IP-nya itu teman-teman bisa lihat not di bawah ini. Kemudian untuk yang PC 1, PC 3, dan PC 5 itu untuk belakangnya itu titik 2, dan untuk PC 2, 4, dan 6 itu belakangnya pakai titik 3. Kemudian saya akan konfigurasikan juga yang di router 2. Pilih zoom in, kita matikan dulu. Lalu kita double klik yang TX, kita tempel di sini. Lalu kita nyalakan lagi dan pergi ke CLI. Di sini sedang booting, kita tunggu saja sampai bootingnya selesai. Ketik no, ketik enable, lalu confi. Kemudian yang pertama saya akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu interface yang FA0/0. Lalu masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya kita pakai yang 10.2 dan masukkan subnet mask-nya. Lalu kita ketikkan no shutdown, kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu interface FA0/1. Masukkan IP address-nya, berarti untuk IP address-nya yang 192.168.1.1 ini, dan masukkan subnet mask-nya juga. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini untuk interface-nya sudah menyala semua. Nah, jadi teman-teman, untuk yang PC 1 sampai 6 tadi kan pakai yang IP statik. Nah, untuk server 1 sampai server 3 itu saya akan pakai yang IP DHCP. Sebelum kita konfigurasi IP DHCP-nya, untuk si switch 2-nya kita terangkan dulu. Enable, confi, lalu kita masuk dulu ke interface FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Di sini akan saya singkat saja menjadi SWMT, enter. Lalu kita pergi ke router 2. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP pool. Di sini akan saya namai sebagai server saja. Lalu kita masukkan networknya, yaitu yang 1.0. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita ketikkan default strip router, yaitu yang IP ini 192.168.1.1. Lalu kita ketikkan DNS server. Kita pakai yang Google saja, yaitu 0.0.0.0. Sekarang kita akan lihat IP DHCP-nya di server 1 dulu. Pergi ke desktop, IP configuration. Di sini kita pilih yang DHCP. Nah, di sini berhasil, yaitu yang 1.2. Kita lihat di server 2 dan server 3. Di sini juga berhasil, yaitu 1.3. Kita lihat di server 3. Nah, di server 3 juga sudah berhasil, yaitu yang 1.4 ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan konfigurasi yang dynamic routing OSPF. Kita bisa buka router 1. Kita ketik router OSPF. Saya pakai angka 1 saja. Lalu kita masukkan network. Berarti untuk networknya kita masukkan yang 10.0, 20.0, 10.0, 20.0, dan 30.0. Oh ya, untuk wildcardnya karena di sini semuanya /24, maka kita pakai wildcard yang 0.0.0.255. Untuk areanya itu 0. Lalu kita konfigurasikan juga yang di router 2. Kita ketikkan router OSPF 1. Untuk angkanya sebenarnya bebas, tapi di sini saya pakai angka 1 saja. Lalu kita masukkan networknya. Untuk networknya berarti kita pakai yang 10.0 dan 1.0. Untuk wildcardnya sama karena di sini masih /24. Areanya 0. Kemudian kita cek IP rootnya.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada IP dari VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Kemudian kita coba kirim surat dari PC 2 ke server 1. Untuk proses awalnya emang biasanya violet. Kita coba lagi dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini sudah sukses ya. Berarti kedua router ini sudah saling terhubung. Dan untuk konfigurasi topologinya ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Jadi ACL ini seperti firewall, yaitu fungsinya untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. Nah, Access Control List sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada standar dan yang kedua ada extended. Namun di sini saya akan menggunakan yang standar saja. Kita akan buat VLAN 30-nya itu tidak bisa ping ke server. Jadi yang bisa ping itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20-nya saja. Kita akan melakukan konfigurasinya di router 2. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita ketikkan access strip list tanda tanya. Nah, karena kita akan menggunakan yang standar, maka kita pilih yang 1 sampai 99 ini. Di sini saya akan ketik 1 saja, kemudian tanda tanya lagi. Nah, di sini kan ada deny, permit dan remark. Permit dan remark. Karena kita akan memblokirnya. Nah, di sini kan ada deny, permit, dan remark. Nah, jadi untuk yang deny itu memblokir, yang permit itu mengizinkan. Nah, karena kita akan memblokir si VLAN 30-nya, maka kita pilih yang deny. Kita bisa ketik deny, spasi tanda tanya lagi. Di sini ada ABCD, any, dan host. Nah, jadi kalau yang ABCD ini itu kita hanya memblokir satu network saja. Misal yang kita blokir itu VLAN 30, maka kita akan mengetikkan network si VLAN 30-nya. Kalau any itu memblokir semuanya. Jadi 3 VLAN ini akan keblokir. Nah, kalau host itu berarti kita memblokir satu PC. Misal kita mau memblokir PC 1 agar tidak bisa ping ke server 1, maka kita akan mengetikkan IP-nya. Kemudian karena kita ingin memblokir yang VLAN 30 ini, kita bisa ketikkan network, yaitu yang 30.0, tanda tanya lagi. Kita ketikkan juga untuk wildcard-nya, yaitu 0.0.0.255, enter. Kemudian kita cek dengan perintah do show access strip list. Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in and out-nya. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi yang deny. Jadi deny itu kan tadi yang diblokir. Sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan. Nah, ini kita ketikkan access strip list 1 karena tadi itu pakai yang 1. Lalu kita ketikkan yang permit karena mau diizinkan. Kemudian any. Kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi tadi kan kita sudah melakukan konfigurasi yang diblokir, yaitu memblokir VLAN 30. Nah, lalu kan kita mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20-nya itu menggunakan konfigurasi yang permit ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu misal mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server. Misalnya dari PC 6 ping ke server 2, maka mereka akan tersambung melalui router. Nah, nantinya PC 6 akan mengirimkan paketnya ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim paketnya ke router 2. Nah, di router 2 ini kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir. Nah, ini kan router 2 memiliki dua interface, yaitu interface FA0/0 dan interface FA0/1. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan IP access strip group 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada in dan out. Nah, maksud dari in itu kita akan menerima paketnya. Namun jika yang out itu kita akan memblokir paketnya. Nah, karena kita akan memblokir, jadi kita ketik yang out.
Nah, kita coba kirim paket dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini hasilnya langsung violet ya teman-teman. Kita new saja. Kita coba lagi dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini hasilnya akan tetap violet karena tadi kita sudah memblokirnya. Namun kita coba yang di PC 2 VLAN 10 ke server 2. Ini awalnya memang akan violet, namun untuk percobaan yang kedua pasti akan successful. Nah, benar di sini sudah sukses. Kita coba uji juga di PC 4 ke server 2. Ini hasilnya juga sukses ya teman-teman. Nah, tadi kan saya sempat membahas tentang direction access list. Jadi tadi itu kan yang kita blokir adalah interface FA0/1. Namun kita akan coba memblokir yang interface FA0/0. Kita bisa buka router 2-nya. Ini masih di interface FA0/1. Nah, kita hapus saja untuk yang IP access strip group 1 out. Kita bisa tambahkan perintah no di depannya. Kemudian kita coba cek dengan perintah do show access list. Nah, di sini kan masih ada ya teman-teman. Namun karena kita tadi sudah menghapus untuk directionnya, jadi si VLAN 30 ini bisa ping ke server. Kita coba dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini hasilnya tuh langsung akan sukses. Kita konfigurasi lagi di router 2. Kita bisa ketikkan IP access strip group 1 out. Enter. Lalu kita coba kirim paket dari PC 6 ke router 2. Nah, ini hasilnya sukses ya teman-teman. Karena kita itu kan tadi memblokirnya yang FA0/1. Jadi VLAN 30 itu bisa ping ke router 2. Nah, selanjutnya saya akan memblokir interface yang FA0/0 agar si VLAN 30 itu tidak bisa ping ke router 2. Kita bisa buka router 2-nya. Kita bisa exit dulu. Kemudian masuk ke interface FA0/0. Lalu ketikkan IP access group 1 in. Sekarang kita coba ping dari VLAN 30 ke router 2. Nah, dia itu langsung gagal ya teman-teman. Nah, jadi karena si router 2-nya itu sudah memblokir yang jalur interface FA0/0. Jadi nantinya yang di VLAN 30 mau itu PC 5 ataupun PC 6 itu tidak akan bisa ping lagi ke router 2 ataupun ke server-server yang terhubung ke router 2. Nah, dari tadi kan itu kita konfigurasi di router 2 terus, nggak di router 1. Karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di router 2-nya itu akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router satunya itu nggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita akan coba kita buka di router 2 dulu. Kita hapus yang tadi. Caranya yaitu ketik no di depannya. Kemudian kita masuk ke router 1. Nah, karena di sini kita akan memblokir yang VLAN 30-nya, jadi kita ketikkan dulu interface FA0/1.30 karena ini kan yang akan kita blokir adalah VLAN 30-nya. Lalu kita ketikkan IP access strip group 1 in. Nah, nanti router 1 itu tidak bisa ping ke VLAN 30. Nah, ini saya kembalikan saja. Nah, terakhir itu kita akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, jadi nanti kita akan membuat PC 2 itu tidak bisa ping ke server. Kita bisa buka router 2-nya. Kita bisa exit dulu. Kita ketikkan access strip list 1 deny. Nah, karena kita akan memblokir yang PC 2, berarti kita lihat dulu untuk IP PC 2-nya. Kita bisa copy, kemudian kita masuk ke router 2 lagi. Kita bisa pastekan. Lalu kita cek. Nah, di sini tuh terletak yang di 30. Nah, di sini kita coba ping dari PC 2 ke server 2. Nah, ini kan berhasil. Padahal kita tadi tuh konfigurasinya yang deny. Kita bisa lihat di access listnya. Di sini kan ada 10, 20, dan 30. Nah, ini tuh dibacanya dari atas lalu ke bawah. Nah, kalau misalnya yang 10 itu tidak cocok karena tadi kita kan konfigurasinya yang 10.0.
tapi di sini 30.0 jadi nggak bisa dipakai. Nah yang 20 itu kan permit any, jadi dia itu mengizinkan semuanya. Jadi VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 itu bisa ping ke server, meskipun PC yang tadi dikonfigurasi itu diblokir karena di atasnya itu masih ada permit any. Nah kita akan mengubah sequence number yang 30 ini agar diperkecil menjadi 11. Kita bisa ketikkan IP access replace standar tanda tanya. Nah di sini saya akan pakai yang satu saja, kemudian kita hapus yang 30-nya ini. No 30, lalu kita masukkan 11 deny host, kita pastekan, yaitu IP dari si PC2 nya ya teman-teman. Kemudian kita cek. Nah ini dia sudah naik, yaitu di atasnya 20. Sekarang kita coba ping dari PC 2 ke server 2. Maka di sini hasilnya akan langsung violet. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 7 tentang access control list ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.